Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhliz Zainuddin. Saya berhome base di program studi administrasi negara. Saya mengampu mata kuliah kepemimpinan dalam administrasi publik. Deskripsi mata kuliah ini ada beberapa bahan materi di dalamnya. Yang pertama adalah pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Yang kedua adalah latar belakang munculnya atau lahirnya pemimpin. Yang ketiga adalah persyaratan yang dipenuhi dalam seorang pemimpin. Yang keempat, fungsi, peran, dan aspek utama kepemimpinan. Yang kelima, tipe dan gaya kepemimpinan. Yang keenam, teori-teori kepemimpinan. Yang ketujuh, pendekatan terhadap model kepemimpinan. Yang kedelapan, kepemimpinan visioner. Yang kesembilan, dinamika kepemimpinan. Dan yang kesepuluh adalah pengembangan kepemimpinan. Video mengajar berikut ini saya akan membawakan latar belakang atau munculnya, lahirnya pemimpin, serta persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemimpin. Materi ini merupakan pertemuan yang ketiga dari 16 pertemuan. Output dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep kepemimpinan dalam administrasi publik. Demikian video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan dan rahmat berat yang bersempat untuk melaksanakan yang namanya perkuliahan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kami dan juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat ini. Pertama-tama, mata kuliah ini, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Kita lanjut ke, setelah selesai kita lanjut ke, saya absen dulu ya. Saya Ramadan, Suryani, Juliadi, Muhammad Yusuf, Ani, Putri Aulia, Ibi Tantri, Ibi Tanti, Abraham, Ajrul, Ranjit, Diana, Yusril, Bais, Tripena, Carmila, Asria, Muhammad Asrul, Muhammad Ipin, Nurdawia, Juleha, Rizka, Nur Hariski, Putri Wahyuni, Sabrina, Sari, Ripka, Jumaini, Yuni Kartika, Andi Nurhikmah, Siska, Muhammad Aldo, Muhammad Muzaki, Asmiati, Angga Dermawan, Muhammad Ridwan, Sediwati, Nurlia, Muhammad Nur Hidayah,
Reski Kristina, Nuratika. Oke, kita lanjut kepada materi tentang persyaratan yang harus dipenuhi seorang pemimpin. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, problem solver. Artinya seorang pemimpin dituntut untuk mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Yang kedua adalah bersikap positif. Yang ketiga, komunikasi. Jadi apa gunanya berbicara soal pemimpin ketika dia menjadi pemimpin tapi tidak tahu komunikasi? Banyak kan, misalnya contoh banyak di luar, banyak kepala-kepala desa yang memang berani menjadi seorang pemimpin atau kepala desa, tetapi dia tidak berani berbicara di muka umum. Ini yang menjadi problem soal kita di Indonesia ini. Bagaimana membangun sebuah relasi dalam persoalan apapun kalau kita tidak tahu dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah menjadi inspirasi. Yang kelima, tumbuhkan motivasi. Yang keenam, hubungan baik. Yang ketujuh, turun gunung. Maksudnya turun gunung ini adalah ketika terjadi sebuah permasalahan, maka persoalan yang sangat susah untuk diselesaikan oleh departemen atau kelompok-kelompok yang dibawahnya, maka pemimpin harus turun gunung untuk menyelesaikan persoalan itu. Ada beberapa soal yang menjadi targetan kita bahwa turun gunung permasalahan yang harus diselesaikan, maksudnya adalah turun gunung itu menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu kita. Karena di Indonesia ini otomatis kan kita mayoritas, kehidupan kita adalah mayoritas. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah ras. Ras itu adalah suku, budaya, dan beberapa keberagaman. Nah, biasa, misalnya bupati, contoh kasus di Poso misalkan, bupati tidak bisa menyelesaikan kasus sengketa agama. Padahal sesungguhnya di awal itu bukan adalah sengketa agama, tetapi itu adalah sengketa persoalan yang terjadi adalah persoalan tanah, salah satu contoh ya. Tetapi tidak bisa diselesaikan, maka dibawalah isu-isu agama masuk ke dalam persoalan konflik itu yang terjadi. Maka ketika itu terjadi, turunlah tokoh-tokoh nasional yang menyelesaikan. Salah satunya adalah JK dan beberapa tokoh-tokoh nasional yang lain untuk menyelesaikan konsep persoalan-persoalan yang terjadi di Poso salah satunya. Nah, yang slide selanjutnya adalah fungsi, peran, dan aspek utama kepemimpinan. Yang pertama adalah menyusun strategi yang tepat. Menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan aspek utama kepemimpinan itu yang menjadi modal kita dalam menyusun berbagai strategi yang memang merancang bagaimana konsepsi sosial. Misalnya kita menjadi bupati atau kepala desa, rancangan sosialnya adalah bagaimana menyusun strategi untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah rancang taktik. Kita tahu bahwa di dalam proses pergerakan apapun itu, baik pergerakan mahasiswa maupun pergerakan di luar atau organisasi-organisasi, pasti kita berbicara soal medan eksternal dan medan internal. Nah, medan eksternal pasti persoalan-persoalan di luar tentang persaingan, kesejahteraan. Di medan internal pasti ada dinamika politik yang terjadi. Maksud saya, dinamika eksternal pasti
kita mengalami persaingan, degradasi persaingan, bagaimana membangun suatu kemajuan kebersamaan. Nah, membangun kemajuan pasti butuh taktik. Nah, itulah yang dimaksud bahwa di dalam sebuah organisasi pasti membutuhkan sebuah taktik untuk menuju. Intinya kan misalnya, teman-teman adik-adik di sini kan ilmu politik. Saya tanya sekalian, apa itu politik sesungguhnya? Ada yang tahu politik itu? Politik itu apa? Hah? Kekuasaan. Apa lagi? Politik itu apa? Definisi politik apa? Untuk mencapai tujuan. Nah, strategi dan taktik apa perbedaan? Ada yang tahu? Strategi dengan taktik itu perbedaannya apa? Strategi awal dengan taktik itu ketika strategi awal tidak bisa dicapai maka dilakukan taktik untuk bisa menggunakan strategi. Aldo? Kalau saya Pak, kalau strategi itu kayak masih istilahnya kayak semacam planning, kayak masih semacam berencana. Nah kalau taktik itu aksinya, kayak upaya yang dilakukan untuk menjalankan strategi tersebut itu yang disebut dengan taktik. Artinya proses definisinya sama, penjelasan definisinya sama, bahwa taktik itu adalah sebuah strategi yang dilakukan di dalam medan. Tetapi strategi adalah bagaimana merancang memang. Strategi ini kan ada planning, ada biasa dengan coach, planning, organisasi, controlling, kan itu. Nah, taktiknya di dalam sebuah organisasi, taktik dibutuhkan. Yang saya katakan tadi bahwa strategi bagian daripadanya adalah taktik. Nah, dan selanjutnya adalah menyelesaikan masalah problem solving. Tadi saya sudah jelaskan bahwa problem solving itu apa dan bagaimana proses problem solving itu dan dalam aspek utama kepemimpinan. Selanjutnya adalah melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Artinya setiap membangun dalam prospeknya, pengambilan keputusan sangat dibutuhkan. Kenapa? Ketika salah mengambil keputusan, maka apapun program-programnya itu akan salah juga. Contoh kasus misalnya, kita melihat fenomena Bang Keren. Di dalam targetan politiknya, dia mendefinisikan Human Development Index itu sejahtera di atas rata-rata. Tetapi kita melihat program Menuju Keren hanya sebatas isu politik untuk menaikkan salah satu kekuasaan. Tetapi di dalam programnya itu tidak terjadi. Salah satu contoh adalah program beasiswa, satu desa satu sarjana. Itu tidak terjadi. Mestinya kan ada. Yang kedua adalah kartu Menuju Keren yang bisa dipakai akses apapun, baik dari akses pendidikan maupun akses kesehatan. Tapi itu tidak terjadi. Malahan kita mengandalkan BPJS kelas 3, bagian kelas 3, kelas 2, kelas 1. Itu tidak terjadi. Menuju Keren itu tidak terjadi. Ini hanya sebatas pada fenomena janji-janji politik. Yang saya maksud adalah untuk mencapai sebuah kekuasaan kepemimpinan, salah satunya adalah strategi. Salah satu tadi Menuju Keren itu masuk tahap janji politik untuk memasarkan sebagai kandidat. Tetapi ketika di dalam dijadikan sebuah program solving ceritanya, maka yang terjadi adalah tidak terjadi, malahan sebuah kesenjangan yang akan terjadi dalam kepemimpinan itu. Kenapa? Karena dari awal dia berjanji A, ternyata di belakang waktu sudah dia naik itu B. Nah, terus melakukan pengorganisasian dengan teratur. Organisasi, kalau tidak melakukan kaderisasi, maka organisasi kemana? Organisasi apapun. Baik itu, saya sebut namanya PMI, HMI, GMI, semua yang berbicara soal keorganisasian
Kalau tidak ada sistem kaderisasi, maka organisasi itu hancur. Kenapa? Karena regenerasi. Nah, selanjutnya adalah manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu apa ya? Menempatkan sesuatu dalam posisinya. Misalnya ketua, sekretaris, bendahara menempatkan sesuatu pada posisinya. Jangan menempatkan sesuatu, misalnya dia pertanian, salah satu contoh, misalnya dia adalah ahlinya pertanian, tetapi kau tempatkan di bidang pendidikan, itu tidak masuk akal. Sama kan posisi saat ini di pemerintahan, dia dari pendidikan tetapi dia diatur masuk ke PTS salah satu contoh. Nah, manajemen yang baik dengan para pemangku kepentingan stakeholder. Jadi di situasi demokrasi kita ini, ketika mau naik dalam suatu kekuasaan, yang terjadi adalah bagaimana konsep kita dalam membangun peradaban. Salah satu contoh adalah ketika pemilihan. Kita mau memilih pemimpin yang baik. Nah, ketika memilih pemimpin yang baik, salah satu pemimpin contoh kita yang jadi pemimpin, maka kita harus mencari rekan stakeholder yang baik. Kenapa? Karena untuk membangun sebuah peradaban strategi dibutuhkan tokoh-tokoh strategi, tokoh-tokoh masyarakat ataupun stakeholder yang bisa menaikkan diri kita sebagai pemimpin atau penguasa. Selanjutnya adalah membangun relasi yang luas. Di sini banyak sumber daya alam tidak? Banyak sumber daya alam tidak? Ketika banyak sumber daya alam tidak termanfaatkan, bagaimana perasaan kalian? Sedih kan? Kenapa? Contoh misalnya, kalian menanam coklat ataupun sekarang itu masanya naik. Dulu kemarin 20.000, sekarang 120 atau berapa lah. Kemarin orang menanam coklat. Ketika menanam coklat, yang terjadi adalah penurunan harga. Apa kira-kira pemimpin fungsinya apa di dalam ketika penurunan harga suatu kebutuhan? Ada yang tahu? Fungsinya pemimpin? Kebijakan. Tetapi itu tidak terjadi kan? Ketika itu tidak terjadi, maka yang disalahkan adalah pemimpin. Persoalan itu pun yang menjadi tonggak penggerak bahwa kita sebagai pemimpin, kita sebagai akademisi harus membangun relasi untuk mensejahterakan. Salah satu contoh adalah kami kemarin mau membangun kerjasama di Tapalang, di sana itu membangun atau menanam jagung. Saya komunikasi dengan Kubu Bima untuk bagaimana misalnya produknya bisa dibeli itu di bagian Tapalang. Tetapi ada tahu pemimpin kita tidak mau membangun relasi dengan salah satu perusahaan besar di Indonesia. Saya sudah komunikasikan, saya sudah mengantar sebagai fasilitator. Kasihan masyarakat Tapalang, Boteng apa dan sebagainya yang menanam jahe yang harga per kilonya cuma seberapa. Itu yang saya bangun kemarin, tapi tidak direspon oleh pemerintah kita. Nah, itu salah satunya bahwa sebagai seorang pemimpin harus membangun relasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Aldo? Yang ingin saya tanyakan di sini adalah menurut pandangan Bapak ini sendiri, dan bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengembangkan keterampilannya dalam berkomunikasi yang efektif, contohnya dalam menyampaikan visi misi organisasi, mengelola konflik, serta membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu di internal maupun di eksternal. Seperti itu. Membangun relasi tidak pada tataran bahwa tadi saya kemarin kan saya sudah katakan bahwa persyaratan menjadi pemimpin
itu mampu membuat up semua stakeholder ketika kita bicara soal pemimpin. Salah satu syaratnya adalah dia berkarisma. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi, tadi saya sudah jelaskan, mampu berkomunikasi yang baik. Yang ketiga adalah tentu kita bagaimana berpendidikan. Saya lagi-lagi katakan bahwa yang laki-laki ini, yang laki-laki, jadilah kualitas yang baik. Mau menjadi seorang pemimpin harus belajar. Mau menjadi seorang pemimpin harus membangun. Sama juga dengan posisi perempuan. Posisi perempuan saat ini adalah dia cuma masuk kategori 30% dalam undang-undang ketika dia mau mencalon salah satu DPR. Tetapi itu tidak terjadi. Banyak di Indonesia ini tidak terjadi. Maka salah satu yang harus kita pikirkan untuk membangun relasi adalah komunikasi yang baik. Tidak ada yang terjadi apapun, tidak ada yang dibangun apapun kecuali komunikasi yang baik. Yang kedua adalah kita harus berpendidikan. Kan banyak yang tidak berpendidikan tapi tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Banyak orang kaya tetapi tidak mampu bersosialisasi dan membangun stakeholder karena komunikasinya yang tidak baik. Itu salah satunya. Ini lebih ke pandangan Bapak mengenai bagaimana keadaan atau problem kepemimpinan yang terlihat sekarang, karena banyak pemimpin yang mungkin memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat tapi dia tidak memiliki hati yang tulus untuk memimpin, karena apa yang dia kepemimpinan yang terjadi sekarang itu sebuah kepemimpinan dijadikan sebuah kekuasaan, ajang mencari sebuah kekuasaan. Jadi bagaimana, apakah pandangan Bapak mengenai hal ini pemimpin, karena banyak pemimpin yang menjadikan kepemimpinannya adalah sebuah ajang. Indonesia ini sudah lumrah untuk mencari ajang kekuasaan dalam apapun. Itu sudah lumrah. Kalau kita mau berbicara soal demokrasi kita tidak sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Salah satu contoh, partai sebagai kendaraan. Nah, ketika kita bicara soal partai, maka proyek kepentingan yang ada. Nah, proyek kepentingan yang ada tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa. Ini nih, negara sudah memfasilitasi partai. Negara bilang, partai sudah memfasilitasi. Kasihkan Kak, carikan Kak pemimpin yang baik, yang mencintai bumi pertiwi ini, bagaimana membangun kesejahteraan rakyat. Tapi ini tidak terlaksana. Alasannya cuma satu, banyak aturan-aturan di dalam apapun, baik itu di dalam aturan-aturan berpartai, anggaran dasarnya yang tidak sesuai dengan apa yang diciptakan oleh bangsa. Salah satunya adalah ketika mau mendaftar sebagai pemimpin harus ada mahar, salah satu. Maka tidak ada akhlak yang terjadi, tidak ada yang banyak uang pasti menang. Tapi coba kira-kira yang kayak kita ini, Jambi kalian, karena tidak begitu di kalian. Coba yang kayak kita ini masuk di partai untuk menjadi calon bupati. Ini kan masanya untuk perekrutan calon bupati. Mampu tidak kita? Yang pertama harus sediakan uang dulu 5 miliar sebagai deposit, nanti di belakang. Yang kedua adalah semua anggota fraksi yang masuk dalam DPR harus sesuai dengan budgeting anggaran yang dipakai pada saat masa legislatif. Itu kan aturan-aturan yang tidak jelas. Yang kedua, ketika sudah kita masuk, 30% dari gaji harus di-store ke partai. Itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka saya mengatakan lagi bahwa susah mencari pemimpin yang baik dan berakhlak dan mencintai rakyatnya untuk membangun negeri. Itu susah, tetapi akan ada dan selalunya ada. Contoh misalnya Pak Jokowi, negara ini kan aman-aman saja. Contoh misalnya kemarin Pak SBY, negara-negara ini aman-aman saja. Sementara kalau kita komparatifkan
Di Palestina itu tidak terjadi yang namanya seperti di Indonesia. Padahal kalau kita mau pikir di sini suku, ras, agama, tetapi itu tidak terjadi di sini. Ada konflik yang besar. Beda di sana. Tadi yang sampai malam sampai jam 12 minum di warung kopi, mereka bisa tidak? Tidak akan bisa. Kalian 3 kali dalam 24 jam makan. Di sana cuma 1 kali itu kalau ada makanan. Pikir kalian di Ethiopia, Afrika sana, bencana kekeringan, kelaparan, di Indonesia ada tidak? Maka betullah apa yang dikatakan oleh leluhur kita bahwa negara ini adalah surga bagi dunia. Tapi kita harus bersyukur. Intinya adalah pertemuan kali ini kita harus bagaimana mengetahui fungsi, peran, dan aspek utama kepemimpinan. Selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi, bicara soal bagaimana sistem politik atau bagaimana konsep yang diterapkan oleh masa Orde Baru yang minggu lalu kita diskusikan, maka kita akan diskusikan saat ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Allahumma pikiran wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dalam langsung saja memperkenalkan kami kelompok 2 yang akan memaparkan materi tentang pemerintahan dan kondisi masyarakat pada masa Orde Lama dan Orde Baru di masa jabatan Presiden kedua, yaitu saya. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada yang moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita masuk penjelasan tentang Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966 dan berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kondisi pemerintahan masyarakat di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu sistem pemerintahan. Awalnya Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Namun, pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang mengubahkan konstitusinya dan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memperkuat posisi Presiden dalam sistem presidensial. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Kemudian, Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1957 yang mengurangi peran partai politik dan mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan presiden. Yang ketiga, militer dan PKI. Militer memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan, sementara Partai Komunis Indonesia atau PKI juga memiliki pengaruh yang besar, terutama pada awal 1962. Penjelasan berikutnya yaitu kondisi masyarakat pada masa Orde Lama. Yang pertama itu ekonomi. Kondisi ekonomi cukup sulit dengan inflasi tinggi, kekurangan pangan, infrastruktur yang terbatas, program-program ekonomi seringkali tidak berjalan efektif. Yang kedua, sosial dan budaya. Masyarakat menghadapi ketidakstabilan sosial akibat ketegangan politik antara berbagai kelompok, termasuk konflik antara militer dan PKI.
bagian, yaitu sentralisasi kekuasaan. Soeharto menerapkan pemerintahan yang sangat sentralistik, kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh presiden, kelompok elit yang loyal kepadanya. Struktur pemerintahan didominasi oleh birokrat, militer, dan birokrasi. Yang kedua, militerisme. Peran militer sangat dominan dalam pemerintahan Orde Baru. Konsep distribusi atau ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memungkinkan militer berperan di bidang pertahanan dan politik. Banyak pejabat militer yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Kemudian pembangunan ekonomi. Pemerintahan fokus pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan deregulasi dan privatisasi. Pembangunan infrastruktur pertanian, terutama program revolusi hijau dan industri menjadi prioritas utama. Kondisi penjelasan tentang materi kondisi masyarakat pada masa Orde Baru yang bertahan ekonomi. Pada awalnya, Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan stabilitas makroekonomi. Namun, perkembangan ekonomi tidak merata. Kesenjangan sosial ekonomi meningkat dengan kelompok elit yang sangat kaya dan sebagian besar masyarakat yang tetap miskin. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Ada peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan menjadi prioritas. Program imunisasi dan perbaikan sanitasi publik juga ditingkatkan. Kesimpulan dari materi kami yaitu masa Orde Lama dan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan pemerintahan dan dampaknya terhadap masyarakat. Orde Lama lebih berfokus pada ideologi dan perjuangan politik dengan banyak konflik internal, sementara Orde Baru berfokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Meskipun dengan kontrol ketat dan praktik korupsi yang meluas, masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan pembangunan ekonomi yang besar, namun juga pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang signifikan. Baik,